Adiknya Abang Dudu, adiknya Mazera dan Zoe, anaknya Dedi dan Mama, itulah Ziona Iden. Ziona Iden yang lucu. Halo pemirsa, di mana saja Anda berada, Anda baru saja menyaksikan sebuah video yang isinya tentu saja merupakan kenangan yang indah dari kawan saya, Raditya Olowan, yang juga merupakan seorang penyiar. Jika pemirsa adalah pemirsa CBN pasti tahu, dia pernah menjadi juga pembawa acara di sebuah acara di sini. Tapi terlebih dari itu, acara ini secara khusus kita dedikasikan untuk sahabat kita Raditya Olowan. Dan bersama-sama dengan saya, seperti apa yang tadi sudah terlihat dalam video sebelumnya, ada keluarga yang sangat romantis dan indah dan bahagia. Dan sudah hadir 3 anggota keluarga dari Bang Raditya Olowan. Ada Joanna, ada Abang, dan ada Zio. Oke. Halo, halo Kak Yosi. Hai Joanna, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Coba, saya tuh kan selama ini kenalnya Abang-Abang. Namanya Abang ini kan putra pertama dari Raditya. Nama aslinya Abang tuh siapa sih? Coba kamu kenalan dulu. Nama asli dan umur kamu berapa? Nama asli aku Zuriel dan aku baru 2 minggu lalu umur 15. 15, oh baru 2 minggu ya, baru ya berarti ya. Happy birthday to you Zuriel. Kalau yang ini? Kalau kamu umurnya berapa? Ini umurnya berapa? Halo dulu, halo gimana? Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Dia sukanya kiss bye dan baru kiss bye. Ini Ziona, dia umurnya 5,5 tahun. Wow, keren sekali kamu Ziona. Ya, Nah, Adek. kita banyak tahu nih tentang Raditya dari permukaan. Kalau saya, karena saya berteman dan juga pelayanan bareng, jadi kita sering ngobrol ya sama Joanna juga pasti sering ngobrol. Cuman ingin juga mengenal dia semasa dia di rumah. Peranannya mungkin kalau saya punya pertanyaan buat Joanna adalah sebagai seorang suami. Sosok Raditya itu suami yang seperti apa sih? Yang kamu ingat? Entah kenapa tadi pas ditanya, kata pertama yang muncul adalah dia suami yang usil. Guys, lihat nggak? Joanna takut banget. Aku nggak mau Dedi. Nah ini menarik nih, karena mungkin tidak banyak yang tahu. Ya tapi kalau dia bikin konten sih kadang-kadang kelihatan si usilnya ya. Itu kalau baik itu ya standar lah ya, pasti Iya. semua orang pasti baik gitu. Cuman Iya betul. menurut aku yang berbeda dari dia adalah dia usil. Dia nggak hanya usil ke teman-teman tapi ke istrinya diusilin, anak-anaknya diusilin. Seperti bermain sama Zio aja dah menunjukkan sebuah keusilan ya. Iya. Tiba-tiba bernyanyi, gitu diangkatkan Zionya. Tapi kalau ke kamu tuh keusilan yang kamu rindukan tuh keusilan yang seperti apa? Mungkin pada saat itu menjengkelkan, tapi sekarang pengen juga ya diusilin ya. Iya lagi kayak apa ya, dia itu suka gimana ya? Kamu bisa do you have Ya, keusilannya Keusilan Dedi kan Dedi manggilnya apa? Dedi kan ya. Iya. Keusilannya Dedi yang kamu ingat seperti apa? Kalau keusilan ini aku paling ingat kalau bangun sih, tidur. yes, not really, tapi kalau yang aku inget tuh dia suka ngagetin gitu. Oh, Dia suka ngagetin? ngagetin, iya. Oh iya di mobil. Dia kalau Iya, di lagi mobil, ya. nyetir, Ha-ha. tiba-tiba dia suka ngerem sambil ngegebuk pintu, jadi gebuk gitu. Jadi semua orang yang di mobil pada kaget. Ada apa ini? Iya. Kalau ada kebiasaan lain, nih mungkin terlepas dari usil atau tidak, Iya. yang kamu ingat sebagai suami atau sebagai Dedi, kebiasaannya dia di rumah tuh seperti apa? Di rumah ya, kan kalau di luar kebiasaan belum tentu muncul ya. Iya. Aku sih, dia sangat family man ya gitu. Maksudnya dulu nggak seperti itu, tapi memang belakangan mungkin 3 tahun 4 tahun pernikahan kita terakhir tuh dia sangat memprioritaskan keluarga yang itu sih yang aku bersyukur banget gitu ya. Waktu di awal-awal pernikahan kan struggle-nya karena prioritas berbeda, dia sibuk pelayanan, aku ngurusin keluarga.
Tapi terus di tahun-tahun terakhir tuh dia sangat family man. Jadi dia wow. kadang lebih memprioritaskan family daripada pelayanan atau kayak selalu antar jemput anak-anak sekolah. I see. Terus kalau lagi mau dia suka nyuapin Ziona makan juga. Pokoknya dia very family man banget. Gitu. Oke. Usilnya sudah. Ya. Gimana dengan seorang Raditya, pastinya juga manusia biasa yang bisa jadi suami yang manis dan usil, tapi pasti sama kamu juga pasti pernah terlibat konflik lah. Ada konflik yang kamu ingat, yang kamu bisa ceritakan di sini? Kayaknya tiada hari tanpa konflik ya. Seru sekali tuh. Tapi itu yang bikin seru. I feel you. Iya. Yang aku bisa lihat tuh ada perbedaan dalam cara kita menghadapi konflik waktu di awal-awal sama di terakhir-terakhir gitu. Oh, oke. Belajar dari pengalaman. Jadi abis konflik, oh ternyata Joanna seperti itu ya, oh ternyata Radit seperti itu ya. Jadi kita belajar supaya menghadapi konfliknya bisa lebih mudah terlewati. Tapi ya kayaknya Kais juga tahu lah, sebagai suami istri kan pasti dua orang yang berbeda pasti kan. Aku tuh orang yang pendiam, sedangkan Radit itu banyak ngomong, semuanya mau diutarakan sama dia. Jadi aku inget banget tuh kita sering berantem gara-gara kalau lagi konflik, aku sebenarnya lupa konfliknya apa, tapi aku lebih suka untuk diem gitu. Enak loh jadi orang yang banyak lupa. Biasanya cepet memaafkan. Aku lebih ke kayak udahlah gitu kan. Cuman kalau Radit tuh suka banget kayak nanya, kenapa kamu tadi? Coba jelasin dong. Jadi kayak udah lagi kesel terus. Jadi kita suka konfliknya karena itu kan, karena komunikasinya belum lancar. Tapi aku malah ngelihat sekarang konflik-konflik aku sama Radit dulu malah membuat aku jadi orang yang lebih bisa mengutarakan perasaan gitu sih. Jadi yang aku inget dia tuh cerewet banget. Kangen juga sih kadang-kadang dikulik seperti itu ya. Biasanya kalau kita lagi menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu, ada yang bantu untuk find out apa sih yang kita rasain gitu. Kalau kamu pernah berantem nggak sama Dedi? Kalau berantem sendiri enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Tapi dimarahin. Dimarahin ya? Sering. Dedi kalau marah kayak gimana memang? Firm, tegas, atau lebih banyak ngomong? Kalau Dedi sih, I wouldn't say angry, tapi more to kayak kecewa or disappointed, because he's not the type of person yang kayak gampang marah terus omel-omelin terus gitu. Keren. And he controls his temper very well. Jadi kalau dia lagi marah, dia tuh ekspresinya nggak kayak tapi kayak more to bang, can we talk? And aku juga And you appreciate that? Yes, I very appreciate that. Wow, keren. Momen indah. Kalau momen indah ini ada nggak yang kalau sekarang yang teringat sekarang saat ini aja yang pop up? Setiap kali aku ngelihat dia ngurusin anak-anak. Oh. Dan itu biasanya kan sering terjadi kalau lagi liburan kan. Kalau lagi di rumah kan sibuk sama kegiatan masing-masing. Tapi kalau lagi liburan, lagi road trip, lagi misalkan staycation, jadi kan dia harus ngurusin ini, ngurusin itu. Aku itu sih. Buat kamu itu Di mobil beautiful. kita lagi capek road trip, terus dia dengan jokes-jokesnya daddy jokes itu bisa menghibur anak-anak. Itu aku senang karena mungkin sebagai seorang ibu ya, kita kan almost every day sama anak-anak, tapi when we see our husband bercanda sama anak-anak, ngurusin kayak yang tadi video tadi mandiin Zio, itu indah sih buat aku. wow, can imagine that. Kalau kamu ada momen yang do you play game with Daddy? Iya. Kalau aku sih momennya iya sih. Whenever I'm playing games with Daddy, I really like that. And kan kita di rumah ada PS kan. Iya. Terus Daddy itu paling sering mainnya main PS. Then he notes that aku tuh paling suka main game, right? And jadi I'm very happy when he acknowledges that. Terus dia mau main game sama aku. And it's very fun because kalau main fighting game tuh biasanya aku suka kesel kan when I lose, kayak kenapa sih, why am I so bad? Terus kayak aku Dia gangguin nggak? Yes, dia suka gangguin. Tapi kalau dulu kan aku pasti marah kalau digangguin. Tapi sekarang I see that he's actually a very loving person, and ya aku senang aja sih punya ayah kayak gitu. Wow. Mungkin sebagai hati Bapak di mata Joanna, how you describe him? Apakah dia tipe yang memendam, atau dia tipe yang penyayang, gampang memaafkan?
How do you describe Dedi Raditya ini? Aku bersyukur sih, maksudnya punya suami yang tadi aku cerita ya, dia suka kalau konflik tuh dia nggak biarin berlama-lama gitu, dia bener-bener mencoba untuk menyelesaikannya, nggak hanya di surface-nya aja, tapi bener-bener ditanya masih marah nggak, ada yang masih kurang nggak, ada yang masih disebelin nggak gitu. Jadi berhubungan sama Radit itu nggak ada yang perlu ditutup-tutupin gitu loh. We can be, walaupun masih kesel ya ngomong aja aku masih kesel, terus diomongin, diselesaikan gitu. Jadi ya dia orang yang seperti itu sih, benar-benar mau terbuka, dan kalau emang dia salah ya dia minta maaf. Kadang kalaupun misalkan dia tahu nih dia nggak salah, tapi aku masih bete, ntar dia paling cuma gini doang nih gitu. Dan aku seperti biasa langsung luluh, langsung ngobrol lagi, langsung dibahas lagi gitu sih. Sekarang abang ya, kalau mami lagi kayak gitu abangnya gitu mami ya. Dong bang. Kalau di mata abang? Kalau dari aku sih, I think he's a very forgiving person, and I know that back then I did a lot of bad stuff, right? He's always willing to forgive me, even though what I did is really bad. And ya saya tadi mau bilang, he is the person that maunya selalu terbuka, and he always wants to talk. If there's something yang aku lagi sembunyiin dari Dedi, ya he always wants me to open up to him, supaya our hubungan kita is more, intimate. Dan dia juga suka terbuka duluan sih, kadang kalau dia lagi stres, dia lagi bete, dia suka ngajak kita ngobrol ya. Terus bilang doain Dedi dong, doain Dedi lagi sebel, Dedi lagi ini. Itu penting dia sih. suka minta didoain sama kamu sama Zera. Yeah, that's really important. I mean, keren. Jadi kapan kalian, ini satu pertanyaan sebelum kita lihat Viti lagi ya. Do you feel like terakhir, I mean I believe sosok Radit aja, kalau saya lagi lihat sosial media juga kadang-kadang I miss this person. Kapan terakhir kalian miss Radit? As a dad and as a husband. I mean like bukan miss yang biasa ya, miss that much. Setiap ada momen ulang tahun aku pasti kangen. Ya momen-momen apa ya, momen-momen dimana biasanya aku ngelakuin sama dia sih. Kamu? Iya sih, kayak mama juga sih. Kalau kayak kangen biasa kan of course everyday, right? Of course everyday I miss them. Tapi kalau kangen banget, ya also kayak ulang tahun. Because kayak it's a bit sad for me to see kayak my siblings udah ulang tahun tapi their dad is not there. Jadi it's like kecewa aja. Mereka ada ulang tahun tapi nggak ada ayahnya gitu. Jadi at that time I really miss Daddy, and I wish that dia ada di sini supaya dia bisa celebrate birthdays with us. Pemirsa, dari yang diceritakan oleh Joanna dan si abang Zuzu tentang Dedi Raditya Oloan yang mengajarkan tentang hati Bapa, hati yang mengasihi dengan tulus, hati yang mau memaafkan dan memberikan cinta kasih. Setiap keluarga, baik anak, istri, dimanapun berada pastinya mengharapkan sosok yang bisa mengasihi, memaafkan seperti yang dilakukan oleh Dedi Radit semasa hidupnya. Kita percaya bahwa setiap ayah, kepala keluarga yang menyaksikan ini bisa melakukan hal yang sama untuk keluarga di rumah. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Aku ingat banget waktu itu kita teleponan di ruang tamu Dedi, inget nggak? Aku sampai mohon-mohon sama suster, ya sus boleh nggak aku video call sebentar, atau atau nggak di loudspeaker dia supaya aku bisa ngomong gitu. Karena kalau ada Tuhan harusnya Tuhan sembuhin Dedi, tapi ya itu enggak, that's not true, that didn't happen.